일단 제가 브로킹이 약점이라고 항상 말했는데 브로킹이 포인트 그 딱을 두고 있어요 포커스를. 안녕하세요. 현대건설 배구단 센터 이다현입니다. Hai gengs, welcome back to Fin Station. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus. Dan buat kalian yang muslim bentar lagi puasa nih, jadi harus tetap menjaga kebugaran supaya tahun ini bisa puasa full. Nah, konten kali ini kita akan bahas salah satu middle blocker cantik dari klub Hyundai Hill State. Udah pada tau lah ya, yaps, Lee Da-hyun yang terkenal dengan tariannya yang luas. Gak usah lama-lama lagi, Markimul, mari kita mulai. Lee Da-hyun lahir di Seoul pada tahun, bulan, dan hari yang cantik secantik parasnya, yaitu tanggal 11 bulan 11 tahun 2001. Lee Da-hyun adalah anak dari seorang middle blocker juga. Ibunya adalah Ryo Yeon-soo yang dulu bermain untuk Sonkyung Industry atau SK Chemical pada periode 1989 hingga 1992. Dan setahu Mimin klub ini udah nggak ada ya, terakhir eksis itu tahun 1998 kayaknya. Lee Da-hyun punya seorang adik laki-laki bernama Lee Jong-yong yang juga seorang middle blocker dan sekarang masih bermain untuk universitasnya, Hanyang University. Jadi memang Da-hyun ini berasal dari keluarga pemain volley, lebih tepatnya keluarga middle blocker ya. Lee Da-hyun bertinggi sekitar 185 cm dan kini aktif bermain untuk Hyundai Hill State. Da-hyun kecil dulu pernah tinggal di Filipina sampai kelas 6 SD. Uniknya dulu Lee Da-hyun adalah seorang anak yang menggeluti tari balet. Hanya saja dia dikatakan tak terlalu mahir karena tinggi badannya. Gak hanya itu, dia juga mempelajari seni bela diri campuran. Karena memang menurut ibunya bagi wanita belajar bela diri itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Jadi emang ibunya memaksa banget Lee Da-hyun untuk belajar bela diri. Hampir saja dulu Da-hyun menjadi seniman bela diri, namun atas saran dari sang ibu ya, Lee Da-hyun akhirnya mulai belajar bola voli. Meskipun sebenarnya sang ibu ini nggak menyukai jika nantinya Lee Da-hyun menempuh karir sebagai atlet. Mimin ngerti sih ya, karena beliau tuh cuma pengen Da-hyun belajar voli sebagai hobi aja gengs, bukan sebagai perjalanan karir. Alasannya ya sebenarnya ibu-ibu banget lah ya, ibu-ibu di sini sama ibu-ibu di sono juga sama gitu. Beliau tuh tahu susahnya menjadi atlet karena persaingan dan lain-lain, belum lagi kalau udah cedera seolah-olah masa depan seorang atlet juga akan pupus gitu. Namun seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Lee Da-hyun lah yang membuktikan diri bahwa dirinya itu bisa. Akhirnya saat kembali ke Korea, Lee Da-hyun bersekolah di Jungang Girls Middle School pada periode 2014-2015 hingga 2016-2017. Di sekolahnya itu Da-hyun kecil mulai menekuni voli. Namun sayang di tahun ketiganya dia didiagnosis dengan cedera bahu kronis sehingga dia gagal mendapat kesempatan untuk membela timnas junior dan dia harus absen sampai tahun keduanya di SMA. Pada periode 2017-2018 hingga 2019-2020, Lee Da-hyun masih di Jungang. Bedanya ini di high schoolnya ya. 둘 쓴데요. 그 관광지가 근데 아무도 없더라고요. 진짜 저희밖에 없었어요. 빨간색 오늘 한 번도 시도해본 적 없는데 그때 그 Seperti yang Mimin bilang tadi bahwa Da-hyun baru mulai mengikuti kompetisi lagi di tahun keduanya di Jungang High School. Nah yang unik saat SMA ini dia pernah menjadi anak bola ya, atau si pemungut bola di pinggir lapangan itu loh. Da-hyun pernah tertangkap kamera sedang duduk manis menunggu bola keluar dan kemudian nanti memungutnya. Saat itu tepat pertandingan antara JS Caltex melawan Jongko Anjang. Di set keempat saat An Hye-jin sedang akan melakukan servis. Nah terlihatlah di sana ada seorang Lee Da-hyun muda yang sedang duduk ya. Masih lucu-lucunya lah, sekarang tuh masih lucu kok. Penampilan impresifnya sebagai seorang middle blocker di SMA membuat para pengamat memperhatikannya lebih, sehingga tepat setelah dia lulus pada musim 2019-2020, Da-hyun langsung diboyong oleh Hyundai Hill State pada usia 19 tahun.
Dahyun bisa dibilang beruntung ya masuk Hill State. Pasalnya di sana ada senior-senior yang memang sangat sulit untuk dijadikan saingan dan menit bermain mungkin akan sangat terbatas ya. Namun tempat yang sangat tepat untuk belajar sebagai seorang profesional. Sebut saja nama-nama terkenal seperti si middle blocker Yang Hyojin dan outside hitter Hill State Jong Jiyeon. Sejak kecil memang Dahyun ini bermimpi untuk bisa bermain bersama Yang Hyojin, baik itu sebagai lawan maupun kawan. Di klub, sosok Yang Hyojin adalah sosok yang penting bagi Dahyun. Dia banyak membantunya di berbagai hal, mulai dari tips and trik bermain volley hingga ke toko mana dia bisa mendapatkan celana yang pas untuk ukuran tinggi tubuhnya. Selain itu, Lee Dahyun agak nervous saat pertama kali bertemu Jong Jiyeon karena memang dulu saat seusia Dahyun, Jong Jiyeon berhasil mendapatkan Rookie of the Year. Hal ini juga membuat Dahyun sangat berambisi mendapatkan gelar sekali seumur hidup tersebut. Terlebih gelar ini juga dulu pernah didapatkan oleh sang ibu. 모습을 인정만 해주세요. 뭐든 다 보여드립니다. 현대건설의 트랜스포머 변신 기재 정지훈입니다. Ya walaupun pada akhirnya Lee Dahyun gagal untuk mendapatkannya, tentu ya dia kecewa, namun itu tak menghentikan langkahnya untuk prestasi yang bisa dia dapatkan di masa depan. Penampilan memukau sebagai rookie atau pemula di Hill State tak semerta-merta menjanjikan menit bermain bagi Lee Dahyun. Persaingan ketat membuatnya sadar bermain baik saja tidak cukup, dia harus bermain jauh lebih baik. Dan tentu yang paling berjasa atas permainannya selama ini adalah ya sang ibu. Saat masih di sekolah dulu, ibunya sering mengomeli Dahyun tentang teknik dan visi bermain volley. Tapi sebagaimana anak SMA yang lagi rebel-rebelnya, Lee Dahyun sering terlibat pertengkaran kecil dengan sang ibu. Meskipun pada akhirnya saat menjadi pemain profesional, dirinya mulai mengerti dan memahami apa yang dulu ibunya katakan. Bahkan sekarang dia berterima kasih gitu. Penampilan Lee Dahyun semakin bagus meskipun belum sebagai starter. Di musim 2020-2021 dia akhirnya bisa bermain sebagai starter walaupun itu ya beberapa kali. Di musim 2021-2022 pelatih semakin mantap untuk terus memainkan Lee Dahyun. Di musim ini Dahyun juga pertama kalinya terpilih untuk bermain di All Star, yang kemudian di All Star Dahyun menjadi semakin terkenal dengan tariannya yang viral itu. Terlihat luas banget ya, iyalah orang dulunya pemain balet ya kan. Dan karena ini dia memenangkan Ceremony Awards, dan gak hanya di musim 2020-2021 aja dia memenangkan Ceremony Awards, namun dia juga mendapatkannya di musim 2021-2022. Emang the real entertainer si Dahyun ini. Bahkan di akhir musim dia juga menerima penghargaan sebagai Best 7 dalam kategori middle blocker. Di musim ini Dahyun juga berhasil menjadi pemain tim nasional setelah dulu dia gagal membela timnas akibat cedera bahu. Dia bahkan berpartisipasi di VNL 2021 hingga VNL 2023. Oh ya, di Asian Games juga dia ikut ya di Guangzhou, Cina. Di musim 2022-2023 meskipun peningkatannya sangat signifikan, namun di musim ini cedera bahunya kembali kambuh meskipun yang gak separah itu. Sehingga di beberapa pertandingan penting dia harus diistirahatkan. Namun Lee Dahyun tetaplah Lee Dahyun ya, cedera tak menghalanginya untuk meraih prestasi. Secara tidak langsung dia menyadarkan kepada kita semua gengs, bahwa menjadi orang hebat bukanlah dia yang tak pernah gagal sama sekali. Terluka bukan berarti harus berhenti dan menyerah, serta impian itu nyata adanya. Jadi buat kalian nih ya, mau yang muda, mau yang udah emak-emak, mau yang masih tanggung sekalipun, yakinlah pada apa yang kalian impikan dan kejar. Serius, kalau gue bisa ngomong, gak ada waktu terlambat. Jika kalian mendapati jalan yang terjal, percayalah gengs, sebuah mobil akan berjalan cepat di permukaan yang kasar daripada di permukaan yang mulus dan licin. Aduh ya, mungkin ada yang mau ditambahkan dari kisahnya Lee Dahyun. Banyak banget sebenarnya ya, tapi ya emang gue persingkat. Dan gue yakin banyak yang kurang dari pembahasan yang udah tadi diringkas ya, tapi ya Mimin harapkan ini bisa sedikit menghibur kalian. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.